Sebenarnya apa sih finansial teknologi itu? Jadi, finansial teknologi merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, efisien, dan juga aman. Saat ini, fintech sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari pembayaran, transfer uang, investasi, hingga pinjaman online. Lalu, apa saja sih jenis-jenis finansial teknologi itu? Jadi, jenis-jenisnya yang pertama ada digital payment, yaitu pembayaran digital menggunakan aplikasi atau QR code. Jadi, yang kedua ada peer-to-peer lending, yaitu mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Yang ketiga ada digital banking, yaitu layanan perbankan melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor pusat. Yang keempat ada investment teknologi, yaitu platform investasi seperti reksadana, saham, dan juga obligasi. Lalu yang terakhir ada insurtech, yaitu layanan asuransi berbasis digital. Jadi di video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu dari finansial teknologi, yaitu digital payment. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, digital payment merupakan metode pembayaran tanpa menggunakan uang tunai, tapi melalui perangkat digital seperti smartphone. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu berupa QRIS, GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay. Nah, cara kerjanya tuh seperti penggunanya cukup melakukan scan QR atau transfer langsung melalui aplikasinya. Lalu, apa saja sih manfaat dari digital payment itu? Nah, manfaatnya yang pertama, transaksinya lebih cepat. Kita tidak perlu membawa uang tunai, kemudian mengurangi risiko kehilangan uang, riwayat transaksinya tercatat secara langsung atau otomatis, dan mendukung transaksi tanpa kontak secara langsung, serta mempermudah transaksi online maupun offline. Lalu, bagaimana dengan cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya yang pertama, pengguna cukup membuka aplikasi pembayarannya, lalu memilih menu scan QR atau transfer, memindai QRIS atau memasukkan nomor tujuan, kemudian memasukkan nominal pembayaran. Nah, kemudian menginput PIN atau melakukan verifikasi sidik jari. Nah, kemudian sistem akan memproses transaksi, dana masuk ke rekening atau merchant, kemudian pengguna menerima notifikasi transaksi berhasil. Lalu bagaimana contoh penggunaannya? Nah, contoh penggunaannya itu adalah membayar makanan di restoran menggunakan QRIS, membayar belanja di minimarket menggunakan e-wallet, atau membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membayar transportasi online, serta berbelanja di marketplace. Kemudian, aku akan membahas mengenai regulasi digital payment. Di Indonesia, digital payment diawasi oleh Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran dan juga diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor jasa keuangan. Selain itu, terdapat standar pembayaran nasional yaitu QRIS yang memudahkan pembayaran lintas aplikasi. Kemudian selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai studi kasus aplikasi Dana. Dana merupakan dompet digital yang banyak digunakan masyarakat Indonesia saat ini. Fitur utama Dana terdapat beberapa, yaitu yang pertama pembayaran QRIS, transfer antar pengguna, transfer ke rekening bank, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, serta top up saldo. Lalu, apa saja sih manfaat dari aplikasi Dana? Nah, yang pertama, memudahkan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Lalu, transaksinya cepat dan juga praktis. Dapat digunakan untuk transfer uang, bayar tagihan, dan juga pembelian pulsa. Riwayat transaksinya tercatat secara otomatis, keamanannya terjaga dengan PIN ataupun verifikasi OTP, dan banyak promo dan cashback di berbagai merchant. Bagaimana cara kerja aplikasi Dananya? Nah, cara kerjanya yang pertama, pengguna melakukan top up saldo ke aplikasi Dana, lalu saldonya tersimpan dalam akun Dana. Nah, saat ingin bertransaksi, pengguna melakukan scan QRIS, lalu sistem akan memverifikasi transaksi, dan saldo pengguna akan berkurang. Lalu, merchant-nya akan menerima pembayaran tersebut. Sama halnya dengan aplikasi pembayaran digital lainnya, Dana juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya itu apa saja? Kelebihannya yang pertama itu mudah digunakan, banyak merchant, gratis transfer pada syarat tertentu, keamanannya cukup baik dan mendukung QRIS.
Nah, kekurangannya apa saja? Kekurangannya itu yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Risiko penipuan jika pengguna kurang berhati-hati, terdapat batas saldo dan transaksinya. Lalu, bergantung pada kondisi server aplikasinya agar bisa digunakan dengan baik. Lalu bagaimana pendapat saya atau rekomendasi saya? Menurut saya, digital payment merupakan inovasi yang sangat membantu masyarakat karena membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Namun, pengguna juga tetap harus berhati-hati dan menjaga keamanan akun. Tidak memberikan kode OTP kepada siapapun, serta selalu menggunakan aplikasi resmi agar terhindar dari penipuan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang sudah saya jelaskan yaitu fintech merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Salah satu jenis fintech yang paling banyak digunakan adalah digital payment yang menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas pembayaran. Walaupun memiliki banyak manfaat, pengguna tetap harus bijak dan menjaga keamanan data pribadinya. Jadi, pesan yang bisa kita ambil adalah sebagai generasi muda. Sebagai generasi digital, kita perlu memahami perkembangan teknologi keuangan agar dapat memanfaatkannya secara bijak, aman, dan juga bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang kujelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.